Oke, baik semuanya sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. 14 Februari sudah tinggal hitungan hari, di mana pada hari itu kita akan menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Sehingga kita harus benar-benar jeli, kita harus benar-benar selektif, kita harus benar-benar punya pilihan yang ideal untuk bisa memimpin dan memastikan Indonesia akan maju di tangan pemimpin-pemimpin itu. Sebenarnya kalau ada pemilihan seperti pemilihan presiden, pemilihan DPR dan sebagainya, itu dianalogikan dengan seorang yang sedang melamar sebuah pekerjaan. Misalkan kita sedang melamar sebuah pekerjaan, maka saya akan diintrospeksi, saya akan dinilai, saya akan diwawancarai oleh orang yang sedang membutuhkan tenaga saya. Nah, sama dengan pemilihan presiden. Ya, presiden ibaratnya ketiga-tiganya ini ya, ketiga calon ini sedang melamar untuk menjadi presiden dan kitalah yang menentukan. Sehingga kita harus punya penilaian yang tinggi, spesifikasi yang tinggi untuk calon-calon presiden yang kita akan pastikan mereka benar-benar layak untuk memimpin bangsa ini. Nah, di sini sebenarnya ini nasihat dari seorang penulis terkenal ya, namanya itu Darwis, tapi nama penanya Trilia. Siapa yang tidak mengenal tulisan-tulisan beliau? Ini nasihat sebenarnya untuk kita semua. Nah, gimana nasihatnya? Pilihlah presiden seperti saat Anda seleksi waktu masuk kerja. Nah, jadi pilih presiden seperti saat kita sedang diseleksi masuk kerja. Apa aja? Yang pertama, jika kalian saat melamar pekerjaan disuruh bikin SKCK dan lain-lain, itu artinya apa? Kalian sedang dinilai apakah pernah terlibat kriminal, tindakan kejahatan, dan lain-lain. Nah, sehingga kalau kita melamar pekerjaan segitu ketatnya, padahal itu lowongan yang rendah saja, maka saat memilih presiden, giliran kita yang pakai standar tersebut. Artinya apa teman-teman sekalian? Kita periksa apakah capres yang mau kita pilih benar-benar bersih atau tidak, pernah melanggar HAM atau tidak, pernah korupsi atau tidak. Nah, jadi dari yang pertama ini cek dulu SKCK mereka. Oke, mereka sudah buat SKCK. Tapi kita lihat rekam jejaknya. Kalau dari rekam jejak ya yang melanggar ini sudah rahasia umum. Kalau Pak Prabowo itu memang terindikasi, bahkan beliau itu dipecat dari keanggotaan TNI karena beliau terindikasi melanggar HAM berat. Nah, walaupun itu memang menjadi konsumsi publik di setiap pemilu ya, tapi itu memang sudah menjadi rahasia umum. Nah, sehingga itu kita harus cek 01 seperti apa, 02 seperti apa, rekam jejak dari kriminalnya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah menilai itu, kita baru kita tentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, jika kalian saat melamar pekerjaan disuruh kirim CV, dimintai riwayat pendidikan, pekerjaan, ditanya pengalaman dan lain-lain, itu artinya kalian sedang dinilai layak atau tidak untuk mengisi lowongan tersebut. Maka ayolah sekarang giliran kita melototin CV dari pasangan pilpres ini, lihat mana yang paling berpengalaman, paling kompeten. Nah, ini yang kedua, kita lihat CV mereka. Kita lihat CV mereka, pengalaman mereka, karir mereka, itu kita lihat. Jangan sampai bangsa ini dipimpin oleh seseorang yang hanya lulusan SMA misalkan. Jangan sampai bangsa ini dipimpin oleh seorang yang IPK-nya 2,3 misalkan. Jadi kita harus pelototin ijazahnya dari mana. Kalau 01 sudah jelas beliau itu seorang doktor, beliau juga pernah menjadi rektor, rekam jejaknya di Jakarta itu bagus. Itu rekam jejak dari 01 itu kita pelototin prestasinya apa. Yang kedua dari 02 apa prestasinya? Rasanya belum ada yang kelihatan yang kelihatan benar-benar serius prestasinya di bidang kenegaraan, di bidang pemerintahan. Tapi kita lihat lagi ijazahnya seperti apa, apakah ada terindikasi ijazah ini, ijazah itu, kita pelototin. Kenapa? Karena kita sedang memilih presiden
untuk mengisi jabatan itu. Ibaratnya kita yang sedang menyeleksi. 03 gimana? 03 secara pendidikan hebat, profesor, terus rekam jejaknya, prestasinya apa? Kita lihat prestasinya di Jawa Tengah seperti apa. Apakah Jawa Tengah mampu menjadi provinsi terkaya di Jawa? Buktinya kan tidak. Jawa Tengah tetap menjadi provinsi termiskin katanya di Jawa, seperti itu. Jadi kita pelototin nih, prestasi mereka seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, CV-nya mereka itu benar-benar kompeten nggak di CV-nya. Kita harus benar-benar pelototin, baru setelah itu kita pilih presiden yang akan memimpin bangsa ini. Karena presiden ini kan lebih keluar, lebih istilahnya, kapten dari sebuah diplomasi negara. Jangan sampai ketika nanti ngobrol dengan pemerintah dunia, jangan sampai nanti ketika ngobrol dengan pimpinan luar negeri malah pelongo nggak ngerti karena nggak tahu bahasa. Jadi kita pastikan mereka juga pintar dalam skillnya juga mumpuni, seperti itu. Itu yang kedua, pelototin CV-nya, ijazahnya, terus prestasinya, rekam jejaknya, kita harus benar-benar tahu betul. Sehingga kita memilih presiden itu memilih sesuai dengan rekam jejaknya, bukan ikut-ikutan, apalagi karena sembako dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita saat melamar pekerjaan ada sesi yang namanya sesi interview. Nah, betul ya? Itu kita sedang dilihat kualitas komunikasinya. Cara memilih presiden, kita juga lihat kemampuan komunikasi pasangan presiden yang akan kita pilih. Jadi jangan sampai kita sedang melamar pekerjaan nih, kita akan diinterview. Artinya apa? Kita dilihat apakah dia punya komunikasi yang bagus, apakah dia bisa, kadang interviewnya tuh pakai bahasa Inggris. Nah, level kita dalam memilih presiden ini tingkatkan. Jangan sampai ketika nanti memilih presiden menjadi wakil Indonesia di forum-forum internasional malah tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, maka kita dianggap remeh oleh bangsa lain. Kenapa? Karena presidennya nggak ngerti bahasa Inggris. Yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, oke lah, kita tidak bisa mengulang sesuatu yang sudah terjadi, tapi kita bisa memperbaiki sesuatu yang akan datang. Jangan sampai presiden yang akan datang tidak bisa berbahasa Inggris. Jangan sampai ketika berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan internasional, pimpinan-pimpinan negara lain, malah emosi karena tidak punya waktu yang banyak. Karena di forum itu waktunya singkat, 3 menit, 2 menit. Kita harus benar-benar selektif. Kita harus benar-benar mencari orang yang punya kompeten dalam komunikasi. Coba kita lihat. Jangan sampai kita dipimpin oleh seorang yang usianya masih belum, tapi dipaksakan, dan komunikasinya juga masih belum maksimal, sehingga ditanyakan ini jawabannya itu, misalkan. Kita jangan sampai memilih presiden dengan komunikasi yang tidak bagus, karena itu cerminan dari bangsa kita gitu loh. Masa pemimpinnya ditanyain ini jawabannya ini apa gitu, nggak connect gitu loh. Artinya apa teman-teman sekalian? Dalam yang ketiga ini kita benar-benar harus pilih sesuai dengan kemampuan komunikasinya. Syukur-syukur yang bahasa Inggris. Setelah itu teman-teman, ini nggak ada faktor kepentingan apapun ya, nggak ada embel-embel apapun. Murni teman-teman pilih sesuai nuraninya, teman-teman, sesuai dengan kemampuan mereka. Kita sudah tahu lah, lihat di media sosial komunikasinya 01 seperti apa, komunikasinya 02 seperti apa, komunikasi wakilnya 02 seperti apa, komunikasi 03 seperti apa. Kita bandingkan ketika beliau ngomong dalam bahasa Inggris, baru kita pilih. Menurut teman-teman berapa nilainya, 01 berapa, 02 berapa, 03 berapa, baru teman-teman pilih. Yang terakhir teman-teman sekalian, catat baik-baik ya. Jika saat melamar pekerjaan kita yang berharap diterima, orang lain yang memilih, maka saat pilpres inilah kitalah yang akan memilih ya. Kalau misalkan saat kita melamar pekerjaan, kadang nih dengan seenaknya manajemen itu memilih karyawan barunya, maka kita juga harus merdeka dalam memilih pemimpin ini. Jangan sampai kita merasa ditekan, jangan sampai kita merasa intimidasi. Kita bebas, kita merdeka.
Pokoknya kita pilih yang pertama SKCK-nya, kita lihat apakah punya rekam jejak kriminal, pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua, pelototin CV-nya, bagaimana mereka punya prestasi, ijazah mereka. Jangan-jangan ijazahnya dengan EPK 2,3 atau 2,5. Kita pelototin tuh CV. Yang ketiga, lihat komunikasinya, karena pemimpin negara itu pemimpin yang membutuhkan komunikasi verbal yang bagus. Lihat Bung Karno ketika berpidato berapi-api. Artinya apa? Kita harus memilih presiden yang punya komunikasi verbal yang bagus. Jangan sampai kita memilih presiden ketika di forum internasional lihat pelongo-pelongo tidak ngerti karena wawasannya yang dangkal, wawasannya yang tidak bisa. Sehingga kita memilih itu berdasarkan hati nurani kita. Jangan sampai ada yang merasa dipaksa, jangan sampai ada yang ditukar suaranya dengan sembako yang tidak jelas. Itu mau dibawa kemana bangsa kita? Sehingga teman-teman sekalian, sahabat Inspektur Muda Indonesia, itu tips dari saya yang saya kutip dari Trilie, seorang penulis novel yang sangat terkenal, yang sangat merekomendasi banget dalam rangka memilih Presiden Republik Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.